Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam karunia-Nya, dalam perlindungannya, kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Yang saya hormati Bapak Dr. Denny Harmain MSN dan Bapak Tia Irawan MPD. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang dasar hukum dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Diajukan untuk salah satu tugas mata kuliah analisis penggunaan bahasa Indonesia. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Poin pertama, dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi dulu diadakannya seminar politik bahasa yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada bulan Februari 1975 dan kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menetapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terus yang selanjutnya ada dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Nah, jadi dulu tuh ada di dalam dasar hukumnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang khusus tentang bahasa termuat dalam pasal 26 sampai 45 dengan beberapa uraian dan analisis yang dikhususkan untuk memuat undang-undang tentang dasar hukum kebahasaan yang dimana bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Silakan kawan-kawan lihat UU nomor 24 tahun 2019 yang diadakan pada seminar politik nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Coba lihat aja, nanti banyak pasal-pasal. Oke, selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi memang dikukuhkannya itu pada tanggal 28 Oktober 1928 ini pada hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya. Jadi ini fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu dikukuhkan pada saat itu tertera dalam teks Sumpah Pemuda, yaitu poin 1, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam teks Sumpah Pemuda. Terus yang poin kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Jadi kita mempunyai kebanggaan tersendiri sebagai bahasa Indonesia. Sampai sekarang bahasa Indonesia masih tetap digunakan dan akan terus diajarkan kepada setiap generasi yang akan mendatang untuk terus-terusan bertahan untuk digunakan dan dipakai dalam berbicara sehari-hari. Poin ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi memang dulu bahasa Indonesia memang menjadi alat komunikasi kita sehari-hari yang tadi saya paparkan mengenai dasar hukum seperti fungsinya untuk pemersatu antar budaya, antar bahasa. Jadi include dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi tadi. Ya memang kita sehari-hari diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Memang bukan untuk kita mengharuskan ya, tapi setidaknya mengetahui lah bahwasannya bahasa Indonesia ini memang alat untuk komunikasi, maupun kita di lingkungan kerja, maupun kita di dalam bersosial sehari-hari. Terus yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang tadi saya sudah jelaskan. Ini include dengan dasar hukum yang tadi sebagai perbedaan antar budaya, antar bahasa. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia, kita akan bisa mudah berkomunikasi dengan siapapun itu, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, seperti itu.
Terus yang selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta oleh pengembangan bahasa, yang diadakannya seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta, dikemukakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Ada 4 poin. Yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi. Jadi dulu kan proklamasi RI 1945 kan itu digunakannya bahasa Indonesia tuh, dengan dibacakannya oleh sang proklamator. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia seperti upacara di setiap hari Senin. Pasti bahasa Indonesia selalu menjadi kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika para pejabat berpidato ataupun dalam peradministrasian gitu kan, pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya. Kenapa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi atau bahasa negara, diresmikan sebagai bahasa negara. Terus yang poin 2, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi ya memang jelas pada poin ini, untuk pengantar dalam dunia pendidikan memang bahasa Indonesia sangat penting untuk dimengerti, untuk dipahami oleh setiap para pengajar atau pendidik, karena bahasa Indonesia ini selalu dipakai untuk menyampaikan ilmu. Apapun itu ilmunya, bahasa Indonesia pasti akan tetap digunakan. Terus poin selanjutnya, poin 3, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan kenegaraan. Jadi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ini dibuktikan dalam hubungan antara badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Jadi menyampaikan informasi seperti contoh COVID sekarang kan, informasi yang dipaparkan oleh pusat lalu akan diberikan kepada provinsi, daerah dan seterusnya, itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ya memang tujuannya itu agar isi atau pesan yang disampaikan dengan tepat, cepat, dan tepat diterima oleh masyarakat. Terus yang selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional dan ilmu teknologi. Jadi kedudukan poin 4 ini ketika kita menulis buku, lalu buku ini diedarkan agar untuk para pembaca. Nah, kita gak mungkin juga menulis buku ini dengan bahasa daerahnya masing-masing gitu kan. Sekarang kita misalkan contoh di Bandung, Bandung ini mempunyai bahasa, salah satunya itu bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda ini yang mungkin ketika kita tulis, kita orang Sunda sendiri ya kita akan mengerti apa yang kita baca dengan tulisan bahasa Sunda. Nah, ketika buku ini kita lempar misalkan ke luar Jawa, misalkan ke Sumatera dan ke wilayah yang tidak mengerti bahasa Sunda, mereka akan kesulitan dalam memahami ini bahasa apa gitu. Nah, disinilah fungsi bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional. Walaupun dari wilayah manapun buku ini ditulis, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, guna untuk bisa memahami dan memaknai apa yang dibaca. Jadi bahasa Indonesia penting untuk sebagai pengembangan kebudayaan nasional dan ilmu. Jadi contohnya majalah kan, buku-buku, entah dari buku, entah majalah karya ilmiah, entah itu buku-buku pelajaran dan sebagainya, novel dan sebagainya, itu digunakanlah bahasa Indonesia agar mudah dicerna, agar mudah dimengerti untuk para pembaca atau memahaminya. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan atau kesalahan saya dalam berucap, dalam menyampaikan materi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.